Hai, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana nih kabar ente-ente semua? Jangan pada sakit ya. Kali ini Aing mau ngebahas film bergenre thriller fiksi ilmiah karya sineas Taiwan, berjudul The Sadness rilisan tahun 2021. Yang diperankan oleh Regina Lei sebagai Kat, dan Beran Zhu sebagai Jim. Sebelum Aing ngedumel jelasin ini film, betapa dermawan dan dermawatinya Anda semua, jika subscribe, share, and like ya. Agar si gua lebih semangat buat review film-film seru. Hatur nuhun. Scene bermulai di sebuah apartemen di kota Taipei, Taiwan. Hiduplah sepasang kekasih, yang saya tidak tahu udah nikah atau belum, soalnya gak ada undangan pada saya. Yang bernama Kat dan Jim. Si Jim yang berprofesi sebagai fotografer ingin berlibur ke situ Ciburui, namun Kat kurang setuju, karena dia sudah lama tidak ke situ Bagendit. Daripada cekcok karena beda pendapat, Kat memilih mandi lebih cepat karena dia mau pergi kerja. Sambil nunggu sang kabogoh, Jim pun ngopi bapau sambil baca-baca berita di handphone. Dia melihat berita ada virus baru yang bernama virus Alvin, yang mulai menyebar dan berbahaya bagi manusia. Kemudian mata Jim tertuju kepada seseorang yang sedang berdiri di atas rumah. Ketika si Jim manggil, Jim pun punya seorang tetangga yang bernama Mr. Lin yang hobi berkebun. Mr. Lin yang nampaknya kurang sehat menawarkan surawung pada Jim, karena dia tahu Jim hobi ngaliwat. Neng Kat yang udah gelis pun, meminta Aa Jim untuk mengantarkannya pergi Bekokja. Ketika di dalam perjalanan, Jim dan Kat melihat orang yang sedang berusaha ditangkap polisi, ditambah ada korban jiwa juga di sana. Kat yang bekerja di Ranca Ekek, akhirnya sampai juga di stasiun kereta bersama si Kabogo. Setelah mengantarkan Kat, Jim pun pamit pulang pada pacarnya tersebut. Tetapi di saat dalam perjalanan, orang-orang yang berada di TKP pada pergi entah kemana. Jim yang belum lolodok, akhirnya mampir di sebuah warnas untuk membeli makan siang. Situasi si awalnya normal, hingga datang si orang tua tadi yang berdiri di atas loteng. Seseorang di warung tersebut merasa kepo dengan keadaan si orang tua, namun tiba-tiba si tua bangka memuntahkan bumbu lotek pada si kepo boy. Akan tetapi nasib yang lebih parah dialami oleh koki warung tersebut. Situasi yang kacau tersebut mengharuskan Jim untuk capcus dari sana. Akan tetapi situasi lebih parah malah terjadi di luar. Jim pun akhirnya lari ke rumahnya, dan mencoba menghubungi pacarnya, untuk mencari tahu kondisinya. Namun tiba-tiba, Jim pun akhirnya harus melawan Mr. Lin yang sudah terpapar virus Alvin. Naas, Jim harus kehilangan dua jari tangan andalannya. Jim yang marah bercampur sakit karena jari kesukaan Kat digunting, akhirnya menggetok Mr. Lin. Ternyata virus tersebut sudah menyebar ke setiap pelosok kota. Jim yang panik, akhirnya berusaha kabur dari daerah itu. Akan tetapi rupanya si motor tidak bisa diajak kompromi. Tetapi akhirnya Jim bisa lolos dengan selamat. Berpindah ke si gelis Kat yang sedang menuju Ranca Ekek, menggunakan kereta bawah tanah. Situasi terlihat normal, hingga seorang aki-aki cunihin menyapa, bahkan menggoda Kat. Kat yang memiliki selera laki-laki seperti saya, akhirnya mengancam akan melaporkan kembaran kakek Sugiono tersebut karena sudah terlalu risih dengan sikapnya. Hingga datanglah penumpang wanita bertubuh subur, sehingga Kat punya alibi untuk menjauhi si tua bangka tersebut. Di sisi lain seorang lelaki berkacamata hitam, mirip Ian Kasela sedang berdiri di tiang kereta, namun tiba-tiba
Si lelaki yang seperti kerasukan jin ifrit tersebut menusuk para penumpang yang ada di sana. Tak hanya dia seorang yang menjadi gelo nusuk-nusuk orang gak jelas, tetapi salah satu penumpang pun ikut latah nusukin orang. Di sisi lain Kat dan seorang penumpang wanita yang bernama Molly, hanya bisa diam ketakutan. Akan tetapi, ternyata si kakek Sugiono pun ikut terpapar virus Alpin, yang membuat dia mengejar Kat. Jangankan kamu kakek, aku pun ingin ikut mengejar Wakakak. Kat dan Molly berusaha kabur dari kereta jenazah tersebut, tetapi si kakek cabul rupanya masih mengincar Kat hingga keluar kereta. Kat dan Molly pun bertemu lelaki bertubuh besar. Namun bukannya menolong, si lelaki tersebut malah ikut menjadi korban si kakek. Hingga akhirnya dengan kuasa dari sutradara film, mereka berdua bisa keluar dari stasiun, ditolong seorang karyawan stasiun kereta api. Molly yang kesal, karena nyawanya hampir hilang gara-gara gerbang ditutup, akhirnya dia menonjok hidung si karyawan stasiun hingga keluar kecap. Mereka pun akhirnya menuju rumah sakit terdekat untuk mencari pertolongan. Di tempat berbeda Jim yang berhasil lolos dari keganasan warga kota, melihat kota yang porak-poranda oleh keganasan warga yang menjadi psikopat. Jim yang mulai kelelahan pun mulai kepo dengan keadaan tangannya. Jim pun kemudian mencari persenjataan, sebagai bentuk pertahanan dirinya. Ketika dia sudah menemukan senjata tajam, dia kemudian melihat orang yang sedang disiksa oleh para psikopat secara brutal. Dan benar saja Jim pun kemudian menyelamatkan orang tersebut dari para bocil kematian. Namun bukannya berterima kasih, rupanya si korban penyiksaan tersebut ingin juga menyerang Jim, karena dia pun sudah terpapar virus Alpin. Para bocil itu pun datang kembali, dan Jim pun kabur dari sana. Scene berpindah ke rumah sakit di mana Kat dan Molly sudah sampai di rumah sakit. Di mana Molly harus dirawat intensif karena luka di matanya begitu parah gara-gara si kakek Sugiono. Para warga yang mengungsi di rumah sakit pun, kemudian menonton berita darurat yang dibawakan oleh pihak militer dan Presiden Taiwan. Namun bukannya memberikan solusi, rupanya sang presiden pun sudah terpapar virus Alpin. Dan tiba-tiba si kakek cabul tersebut datang bersama para jamaah psikopatnya. Mereka pun membuat kerusuhan serta pembantaian di sana. Untungnya Kat bisa menyelamatkan diri, namun tidak untuk Molly yang hanya bisa duduk di kursi roda. Di sisi lain Kat berhasil menghubungi kabogohnya Jim berkat handphone yang dia peroleh dari si karyawan stasiun. Kat memberitahu Jim, kalau dirinya sedang berlindung di rumah sakit. Di sini pun kita bisa melihat, kalau Akang Jim kondisi kesehatannya sudah tidak stabil. Berpindah kembali lagi ke RS, Molly rupanya sudah tertular virus psikopat. Dan akhirnya si karyawan stasiun menjadi korban pertama si Molly. Kat pun rupanya dikejar dua orang yang sudah tertular virus, namun rupanya si aki-aki masih penasaran dan bernafsu mengejar Kat. Kat pun mencoba bersembunyi dari kejaran si kakek tersebut, hingga akhirnya Kat berhasil membantai si kakek. Kat yang sedang bercampur emosi meremukkan kepala si kakek, tiba-tiba muncul seseorang ber-APD lengkap keluar dari sebuah ruangan. Dia pun kemudian menyuruh Kat untuk masuk ke ruangan tersebut. Pria tersebut bernama Dr. Alan, dan dialah ilmuwan pencipta virus Alpin. Si Alan yang tertarik dengan Kat karena dia memiliki kekebalan akan virus Alpin, hendak membawanya pergi menggunakan helikopter pada hari itu juga.
Namun Kat yang melihat, banyak bayi-bayi yang dijadikan kelinci percobaan si dokter, dia pun mulai berontak. Dr. Alan kemudian menyuntikkan virus Alvin pada Kat, untuk mengecek seberapa lama Kat bisa bertahan sebagai manusia. Kat yang kondisinya mulai lemas akhirnya memberitahu posisinya pada Jim, namun seperti ada yang aneh dengan Jim. Alan dan Kat pun segera pergi menuju atap gedung, karena helikopter penjemputan akan segera tiba. Namun ketika mereka hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba para psikopat tersebut melukai kaki sang dokter. Si dokter yang membawa pistol pun akhirnya dapat membunuh kedua orang gila brutal tersebut. Ketika mereka hampir sampai ke tangga menuju atap, tiba-tiba muncullah Jim yang ternyata sudah berubah menjadi orang gila yang sudah terpapar virus Alvin. Si dokter pun akhirnya tewas dibantai oleh Jim. Jim pun kemudian mengincar kekasihnya tersebut, namun Kat berhasil lolos dari kebiadaban Jim. Kat pun dengan berat hati, harus meninggalkan kekasihnya tersebut. Tapi tenang, walaupun Jim sudah berubah, AA masih nunggu Neng Kat di Bandung Wakakak. Terima kasih sudah menonton. Tolong subscribe ya bagi yang belum. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.